Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai VoIP, yang mana VoIP untuk hari ini itu adalah menghubungkan dengan menggunakan ekstensi yang berbeda. Oke, nanti ekstensi yang berbeda itu seperti apa? Kita langsung mempraktekannya. Pertama kita harus menggunakan di sini harus menggunakan router 2 versi 2811. Kita buat di sini. Kemudian kita butuh 2 buah switch. Ini switchnya saya menggunakan 2960 seperti ini. Jika sudah, kita juga membutuhkan ini ya, IP phone. Kita butuh 2 saja. Nanti jika ada penambahan nanti kondisional. Kita mencobanya dengan menggunakan 2 buah IP phone seperti ini. Setelah itu kita hubungkan di sini menggunakan kabel straight. Ini pakainya FA02 dengan switch ini 03 switch. Kemudian straight lagi, ini yang FA01 dengan di sini yang 01. Sedangkan yang sini juga sama, 02. Kemudian ini 03. Lalu switch dengan router 01, di sini juga 01. Selanjutnya hubungan antara router dan router adalah menggunakan kabel crossover seperti ini. Kita hubungkan 0/0 dengan 0/0 seperti ini. Kita kasih keterangan dulu bahwa di sini nanti ekstensinya adalah pakai ekstensi 1 sekian sekian, berarti nanti contohnya adalah 100 kayak gitu. Kemudian yang sebelah sini adalah ekstensinya 2 sekian sekian, contohnya adalah 200. Terus di sini nanti IP-nya adalah 192.168.10.0/24. Sedangkan di sini nanti menggunakan 10.10.10.0/30. Di sini menggunakan 192.168.20.0/24. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan konfigurasi IP terlebih dahulu untuk router di sini. Jadi kita masuk ke CLI. Ini ketika no, enter lagi sampai muncul seperti ini. Kita geser dulu. Kemudian ketikkan enable, enter. Kemudian konfigur terminal, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface FA0/0. Kemudian kasih IP address 10.10.10.1, karena /30 adalah 255.255.252. Enter. Kemudian ketika no shutdown, enter. Oke, kemudian kita klik exit. Selanjutnya kita kasih IP yang FA0/1
interface FA0/1 IP address 192.168.10.1. Karena /24 maka subnet masknya 255.255.255.0. Enter. Kemudian ketikkan no shutdown, enter. Kemudian klik exit. Oke, jadi di sini sudah kita berikan IP address. Nah, setelah itu kita di minimize dulu. Setelah itu kita kasih IP yang router sebelahnya sama CLI. Kemudian kita ketikkan no, enter, enable, configure terminal, enter. Kemudian interface di sini FA0/0 interface Ethernet 0/0 IP address 10.10.10.2 255.255.255.252, enter. Lalu ketikkan no shutdown, enter. Maka berubah menjadi hijau sekarang. Kemudian exit. Kita kasih IP yang FA01 ini, interface FA0/1 IP address 192. Ini di sini 20.168.20.1. subnet masknya adalah 255 terus titik 0 karena /24. Kemudian tekan enter. Kemudian ketikkan no shutdown, enter. Oke, exit. Setelah kita menyeting IP, kita nyeting ini dulu. Jadi kita nyeting DHCP biar nanti di sini teleponnya itu dapat IP DHCP dari routernya. Nah, sekarang kita buka lagi ya yang router 2 ini. Nah, sekarang kita akan membuat DHCP server ya, yaitu perintahnya IP DHCP pool, yaitu kita kasih void. Nah, kayak gini. Kemudian kita tekan enter. Kemudian setelah itu kita ketikkan network. Di sini networknya adalah alamat ini 192.168.10.255.255.255.0, enter. Setelah network selesai, selanjutnya adalah ketikkan default router. Ini adalah IP gateway dari IP-nya FA01 yaitu 192.168.10.1. Selanjutnya tekan enter. Setelah itu ketikkan option 150 IP-nya FA01 yaitu 192.168.10.1. Kalau sudah tekan enter. Kalau ini sudah selesai maka ketik exit, enter. Kemudian ketikkan IP DHCP excluded. Excluded ini adalah pengecualian, yaitu bahwa IP ini nanti tidak dibagikan ke klien, yaitu 192.168.10.1. Kalau sudah tekan enter. Nah, sampai sini
DHCP-nya yang berada di router ini selesai. Nah, sekarang kita ngasih DHCP yang di router satunya lagi, router ini. Di sini kita ketikkan IP DHCP full VoIP. Kemudian ketika networknya yang sebelah sini adalah 20.0 itu 192.168.255.255.255.0. Enter. Kemudian default routernya adalah 192.168.20.1. Kemudian ketikkan option 150 IP 192.168.20.1. Kalau sudah, exit, enter. Kemudian ketikkan IP DHCP excluded address 192.168.20.1. Oke, proses pemberian DHCP server selesai pada bagian sini network tersebut. Sekarang kita kembali lagi ke router kedua. Router 2 itu berarti ini. Sekarang kita akan melakukan penyetingan VoIP-nya ya. Kita menyeting VoIP. Jadi perintahnya adalah sebentar, saya klik dulu. Teleponi service. Nah, kayak gitu. Untuk mengaktifkan VoIP-nya, enter. Kemudian max epon-nya kita kasih 2 karena jumlahnya tadi di sini 2 ya, epon-nya ini epon 2, enter. Kemudian max DN itu adalah nomor ya, DN-nya adalah 2 juga, enter. Setelah itu ketikkan IP source address IP source address berapa source-nya? Karena kita berasal dari sini, maka source-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian portnya adalah port 2000. Jika sudah, tekan enter. Setelah itu ketikkan auto assign ini adalah 1 to 2, yaitu untuk memberikan nomor untuk kedua iPhone tersebut. Kemudian tekan enter. Kalau sudah, tekan exit. Setelah itu kita akan memberikan nomor, yaitu perintahnya adalah epon DN1 ya, epon DN1. Tekan enter. Nah, ini seperti ini. Kemudian ketikkan numbernya, karena di sini ini adalah ekstensinya menggunakan 1xx, saya kasih nomornya adalah 111. Kemudian tekan enter. Kalau sudah, kita ketikkan exit. Sekarang kita memberikan epon yang kedua, jadi epon DN2, enter lagi. Kemudian numbernya adalah 112, enter. Kalau sudah, exit, enter. Nah, ini proses pemberian nomornya atau setting VoIP-nya di router 2 selesai. Sekarang kita ganti yang ke router sebelahnya, yaitu router 3. Sekarang perintahnya adalah teleponi service, enter. Max epon-nya adalah 2. Kemudian max DN-nya adalah 2. Kemudian setelah itu ketikkan IP source address berapa? 192.168.20.1, port
2000. Enter. Kemudian ketikkan auto sign 122. Enter. Kemudian ketikkan exit. Enter. Setelah itu kita memberikan nomor, yaitu iPhone DN1. Enter. Nomornya adalah, karena extensinya 2, berarti saya menggunakan 222. Enter. Exit. Kemudian satu lagi adalah iPhone DN2. Enter. Nomornya adalah 223. Enter. Kemudian exit. Enter. Nah, jadi kedua router itu sudah kita setting VoIP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian switch-nya. Jadi di sini switch-nya nanti di sini karena ada routernya, hubungan antara switch dan router nanti di sini menggunakan VLAN dengan menggunakan mode terang. Karena di sini switch ketemu dengan router. Sedangkan yang menuju ke arah telepon ini menggunakan modenya mode akses. Oke, kita masuk dulu ke switch yang sebelah sini. Kita masuk CLI. Kemudian kita klik di sini ya. Enter. Enable configure terminal. Enter. Kemudian kita ketikkan interface, karena ini interface-nya FA01 ya. FA0/1. Kemudian switch port mode terang. Nah, kayak gini. Kemudian sekarang kita exit. Kemudian sekarang yang ke arah teleponnya, yaitu interface range ini berarti kan di sini banyak ya, 02, 03 dan selanjutnya. Range fast Ethernet 0/2 sampai 3. Nah, kayak gitu, karena ini 2 dan bawahnya 3. Enter. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port voice VLAN 1. Enter. Exit. Enter. Oke, di sini kita sudah memberikan VLAN. Nah, sekarang kita gantian dengan switch yang sebelahnya. Perintahnya sama. Kita tekan enter. Enable configure terminal. Enter. Kemudian interface fast Ethernet 0/1. Enter. Kemudian switch port mode terang. Kemudian exit. Enter. Interface range fast Ethernet 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses. Kemudian switch port voice VLAN 1. Enter. Kemudian exit. Nah, setelah itu selesai, sekarang kita akan konfigurasi routing. Nah, kenapa kok routing? Karena di sini menggunakan IP yang berbeda-beda. Di sini 10.0, di sini IP-nya 10.10.10.10, dan di sini dengan menggunakan network 2.0. Maka kita harus merouting. Untuk kali ini yang saya ajarkan adalah menggunakan routing secara statis ya. Jadi saya masuk dulu ke router 2. Router 2 itu berarti ini.
Ini nanti adalah tujuannya ke 20.0/24. Berarti kita ketikkan di sini IP route yaitu tadi di sini 20.0. 192.168.20.0 karena slash 24 yaitu 255.255.255.0. Ini dari router ini apabila mau ke sini maka dia harus melewati sini FA0/0, yang mana FA0/0 ini IP-nya adalah 10.10.10.2. Tadi sudah kita konfigurasi. Nah, seperti itu. Karena di sini 1, 10, 10, 10, 1, di sini 10, 10, 10, 10, 2, maka ketika ini mau lewat sana dia harus lewat sini. Yang mana ini adalah namanya gateway. Jadi kita ketikkan di sini 10.10.10.2. Kemudian tekan enter. Sudah satu buah routing ya. Jika sudah, kita minimize dulu. Sekarang kita masuk ke router yang ketiga. Router ketiga ini adalah tujuannya ke sini. Nanti dia gateway-nya adalah IP-nya FA0/0. Tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini IP-nya adalah 10.10.10.1. Maka di sini kita ketikkan IP route 192.168.10.0, netmasknya adalah 255.255.255.0, terus gateway-nya adalah 10.10.10.1, enter. Nah, apabila kita sudah selesai, selanjutnya kita nanti sekalian, ini router 3 ini berarti router yang sebelah kanan ya di sini. Nanti di sini ini ada namanya dial peer ya, yaitu menghubungkan dua atau lebih network yang berbeda. Nah, di sini ekstensinya itu dia mau ke tujuan yang berbeda ya, kayak gitu. Makanya kita harus melakukan konfigurasi dial patternnya. Apabila tidak, maka nanti antara IP pun yang di sini dan yang di sini nanti tidak akan bisa saling berkomunikasi. Oke, sekarang kita mau ke konfigurasi router yang ketiga. Di sini perintahnya adalah dial peer voice ya, 1 void. Nah, kayak gini, tekan enter. Sudah masuk. Kemudian destination patternnya, jadi kalau ini ya, ini mau ke sana kan, mau ke satu titik ini ya, 100 sekian. Nah, nanti bisa diisikan dengan seperti ini, dial pattern 1 titik itu berarti setelah angka 1 itu ada angka 2, 3 atau berapapun, pokoknya masih dalam range ratusan ya, puluhan di sini, dua ini puluhan ini. Jadi mau 10 atau 20 atau 30 itu nanti tetap bisa ya. Kalau sudah, kita tekan enter. Kemudian ketikkan session target. Session target ini adalah target IP. Ketikkan IP v4.2 berapa? Ini IP-nya di sini adalah 192.168.10.0 ya. Jadi kita ketikkan 192.168.10.0. Kalau sudah, kita tekan 10.1 ini. Tekan enter.
Nah, selanjutnya ketikkan exit. Nah, ini untuk yang menuju ke arah sana. Sekarang kita yang menuju ke arah sini, yaitu router 2. Di sini ketikkan dial dial peer voice. Saya kasih di sini angka 2, angka 1 aja, void, enter. Kemudian destination patternnya adalah 2 titik. Kemudian session targetnya adalah IPv4.2.192.168.20.1. Jika sudah, kita tekan enter. Kemudian kita exit. Nah, kalau sudah, kita coba sekarang ya. Kita coba di sini, kita masukkan adapternya. Kemudian kita cek ya, ini masih configuring IP. Ini juga dimasukkan adapternya. Ya, ini menunggu dapat IP DHCP ya dari router. Sama, kita kasih colokan. Nah, bentar, ini juga sama. Nah, seperti ini. Ini sudah hijau, kita cek IP-nya. Belum dapat, kita tunggu sampai dia itu nanti dapat IP dari router, IP beserta nomornya. Oke, ini belum dapat, iPhone 0. Ini juga belum, kita tunggu sebentar. Ini kita tunggu dulu sampai dapat. Jadi sambil menunggu, nah ini sudah dapat IP 111 ya. Nah, sekarang kita cek yang sebelah sini, ini masih configuring IP. Nah, ini sudah dapat IP 222. Coba sekarang kita ngecek ke dari 222 ke tadi mana ini tadi, iPhone 1 ini. Nah, dari 22 ke 112 kan sudah beda. Kita coba dulu 112 oke ya. Jadi ini dari 222 ya. Nah, ini ring out, panggilan keluar. Ini sekarang saya buka. Oke, connected. Ini sekarang saya tutup lagi. Oke, saya sekarang coba antar iPhone 3 ini berapa ya? Ini masih belum dapat. Oke, sekarang antar ekstensi yang sama. Ini dari 223 ke 222. Coba sekarang ke 222. Oke, terhubung. Sekarang saya dari 112 ke, coba ini 111 ya. Coba ini saya hubungkan. Nah, kayak gini. Ini 111, ini 112. Ini saya ke 111. Ini saya angkat. Oke, connect. Oke ya. Jadi seperti itu cara melakukan konfigurasi VoIP dengan menggunakan dua ekstensi yang berbeda ya.
Mungkin itu yang dapat Pak Iwan praktekkan. Jadi tadi sudah kita uji coba antar pattern sudah saling terhubung, dan dalam satu lokal dia juga sudah saling terhubung. Oke, itu yang dapat Pak Iwan sampaikan. Silahkan nanti langkah-langkahnya bisa kalian catat, dan ini nanti masuk ke dalam materi penugasan. Semangat untuk belajar, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.